Apa maksudnya mendidik di sini? Mendewasakan kepribadian. Dari anak kita ini yang tak tahu A menjadi tahu, dari yang tak tahu membaca menjadi bisa membaca. Itu bukan hanya perjuangan guru, itu adalah support dari orang tua. Kemudian mengajar. Mengajar apa ini? Mempraktekkan. Apa yang dapat Bapak Ibu guru sampaikan dipraktekkan. Jadi andaikan minim ilmu guru itu, minim juga lah yang didapat oleh siswa. Kemudian membimbing. Membimbing di sini maksudnya itu mentransfer ilmu. Apa ilmu yang ada pada guru disampaikan sama anak. Kemudian melatih. Melatih tentu kecakapan dan keterampilan. Kemudian yang berikutnya mengevaluasi, makanya ada ujian. Menilai. Yang terakhir evaluasi. Kami sebagai guru begitu rapor itu dipulangkan, dilihat nilai anak itu mana yang perlu perbaikan. Untuk itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang telah diperoleh anak-anak kami ini, anak kita semua menjadi kebanggaan kita. Inilah menjadi harapan kita nanti, selain menjadi kebanggaan di dunia, juga lah nanti menjadi anak yang soleh dan soleha untuk kita di akhirat. Amin. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, ilmu yang sudah ada belum seberapa ini, belum seberapa. Untuk anak-anak kami sekalian, supaya nanti anak-anak kami nanti mau orang tua kalian, nanti orang tua kita menyekolahkan dan melanjutkan sesuai dengan keinginanmu. Yang pertama, turuti apa kata orang tua. Dan sebaliknya juga jangan memaksakan anak kita ini. Jangan paksakan kehendak Bapak dan Ibu, dia harus ke A, dia harus ke B. Seharusnya dia sudah punya memang apa yang menjadi hobi dan cita-citanya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak ini terbawa oleh kawannya. Sekolah ke sana, sekolah ke sini, sekolah ke sana, itu terserah memang. Tapi kalau bisa Bapak dan Ibu, jangan paksakan kehendak kalau bisa. Memang sebagian ada yang menurut anak itu untuk mengikuti apa kemauan orang tua. Suatu saat anak mengulah, kecewa. Sedangkan kemauan dia sendiri kita turuti, ada saatnya dia mengulah. Itu pesan kami yang pertama. Pesan yang berikutnya saya selalu sampaikan, andaikanlah anak-anak kita ini betah di pondok pesantren, betah di MTS minimal, itulah menjadi bekal kita. Supaya apa yang disampaikan tadi oleh rekan kalian itu, supaya tidak menjadi manusia yang sombong. Karena kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kalian sudah punya ilmu nanti tentang agama, bagaimana tentang berbakti kepada orang tua, begitu orang tua kita meninggal, kita bukan mencari surat tanah, tapi mencari surat Yasin. Ya kan? Banyak kejadian begitu orang tua meninggal mencari surat tanah, akte tanah, akte rumah, pertapakan, tidak. Carilah surat Yasin atau Al-Quran. Itulah pertolongan untuk orang tua. Ingat itu nak ya. Kemudian pesan yang berikutnya untuk anak kami sekalian, ini banyak terjadi. Saya pernah jumpa sama anak ini, tadi memang waktu menyanyi Indonesia Raya terharu juga, sebenarnya saya mata, kita akan berpisah. Mungkin 2-3 tahun lagi kami tak kenal lagi dengan kalian, wajahnya sudah berubah, cantik, ganteng, iya kan? Jumpa kami ke pangling yang mana. Namun seperti yang saya katakan tadi, kalau kami tidak tambah tuanya lagi akan tambah tua. Mungkin kami tidak mengenal, anak-anak kami yang akan mengenal. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, seperti ada tema kita di sini, ada di situ kan, hargailah gurumu, hargai gurumu, supaya berkah ilmu itu ya kan. Sampai kapanpun kami tetap menjadi gurumu, sampai kapanpun, ya kan. Kalaupun kan berhenti menjadi doktor, profesor, apapun namanya pejabat itu nanti, kami tetap menjadi gurumu. Dan ini semua tetap akan menjadi orang tua masing-masing, ya kan. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan, kalian sudah mengikuti hasil ujian. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk nilai nanti ijazah anak kita bukan murni ujian terakhir. Itu diambil dari nilai semester 9. Itulah nanti akan menjadi nilai ijazah. Jadi kalaupun nanti nilai ijazah anak kita itu rendah, bukan pengaruhnya di ujian saat terakhir. Itu diambil dari semester 9, artinya dari kelas 4. Sudah diambil nilainya.
diambil nanti mulai dari nilai kelas 4, 5 dan 6 digabungkan dengan ujian terakhir dibagi 2, itulah menjadi nilai ijazahnya nanti. Nah, kalau ujian sudah selesai tentu menunggu hasil. Untuk pengumuman kelulusan sesuai dengan surat yang kami terima, baru semalam kami terima, kelulusannya itu tanggal, kalau tidak ada perubahan, tanggal 10 Juni. Jadi anak-anak kita ini nanti akan diberikan SKL bagi yang lulus, tapi sebelum tanggal 10 Juni Bapak Ibu jangan dulu minta surat kelulusan. Kadang-kadang sering itu ada datang mau mendaftar, belum lagi ada pernyataan dulu daftar, karena sekolah ini juga memburu siswa. Tidak juga kita salahkan. Selain nanti SKL dan rapor Ibu minta, kami siap memberikan untuk persyaratan mendaftar. Tapi untuk SKL, artinya surat keterangan kelulusan, itu paling cepat tanggal 10 Juni mau mendaftar kemana pun anak kita ini nanti. Nah, yang terakhir, saya hampir juga tak bisa ikut acara ini karena semalam kami di kabupaten, saya panitia kecamatan untuk O2SN. Alhamdulillah Tembusai Utara masuk ke provinsi bulu tangkis. Cuma siswa kita kemarin kalah di gugus menang di kecamatan Gugur, belum berhasil. Untuk itu pesan Bapak yang paling utama itu anak kami sekalian, 81 orang. Tapi kalau dites salah satu, bisa yang dites. Karena yang sama Bapak Ibu yang 4 itu, coba sebutkan dulu 4 yang ini, meja yang ini. Siapa namanya? Coba sebutkan. Yang 4 paling ini. Guru yang ini, guru yang 4 ini. Rahmat, Rosida. Nggak tahu. Yang ini, ibu ini. Nggak kenal. Berumah. Maksud saya gini Bapak Ibu itu, kadang anak kita ini itu bukan guru katanya. Kalau tidak balik kelasnya, ini rata-rata tidak tahu semua ini. Kami suka jadi selain beberapa orang tidak tahu nama-namanya semua itu. Iya, tidak tahu itu. Pendak gurunya bukan guru itu katanya, pendak wali kelasnya. Ada lagi, oh itu bu agama atau pak olahraga. Padahal ada nama bapak itu, guru olahraga kita Pak Arianto, SPD. Siapa namanya? Guru olahraga, pak olahraga. Ada lagi guru muatan lokal, ibu muatan lokal. BMR. Kalau nama, insya Allah lupa. Ada yang tahu nama-nama guru di sini yang 24? Ada. Maksud saya ini Bapak dan Ibu, begitulah anak-anak kita. Orang tuanya dia tak kenal. Orang tua di sekolah ini, ya kan? Makanya Bapak bilang pesan yang terakhir, begini. Binalah kelompok alumni ini, tadi disebutkan di situ, ini angkatan 30. Artinya sudah 30 tahun sekolah ini menamatkan. Sudah 30 tahun. Jadi pesan Bapak yang paling terakhir, binalah kelompok kalian alumni yang ini, suatu saat contoh ada yang menjadi jenderal misalnya, kebetulan ada yang tertangkap, berarti tidak beres yang tertangkap ini kan. Oh kawan, tolong dulu, aku mesti uji ini kan begitu. Atau sebaliknya, kawan sudah menjadi misalnya perusahaan, ya kan. Oh kawan, tidak punya dulu cerita sama dukung Pak Amalan, kau bilang kan, akhirnya terbantu. Tapi ketangkap merokok, rupanya orang tua mendukung. Udah tahu yang kami pak merokok anak ini, katanya kami yang malu, ya kan. Bila kadang-kadang suka dukanya jadi guru, bisakah itu kebaikan? Rupanya tidak. Demikian. Cuma sebelum saya akhiri, seperti yang saya janjikan tadi kepada Ibu, terkhusus wali murid, kalau ada masukan kira-kira menurut Bapak dan Ibu sebagai perwakilan, apa yang harus kita perbuat untuk sekolah kita ini supaya lebih maju. Ini mengapa kami robah? Kemarin juga kami kena protes. Kenapa di gedung perpisahannya? Yang pertama dana, kita menyewa terata aja mahal Bu.
sewa kursi, segala macam. Jadi untuk ini kalau ada saran Bapak untuk sekolah kita yang mau kita buat, akan kami tampung nanti, kita perhitungkan nanti. Ada Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, sebagai penutup dari kami, karena tadi panitia tidak menyinggung dan guru tidak juga menyinggung, Bapak dan Ibu, untuk biaya kita pelaksanaan ini kemarin sudah disepakati rapat Dewan Guru dan Wali Kelas. Jadi sebenarnya dana itu pemanfaatannya termasuk semua kegiatan kita ini, termasuk biaya makan kita nanti. Setelah kami hitung-hitung, ada tersisa, makanya itu kami alihkan kenangan. Tapi dengan catatan kemarin begini, andai pada saat ini sisa daripada pemanfaatan termasuk uang pas foto, uang fotokopi segala macam nanti, andai kalau Bapak dan Ibu tidak ikhlas, kami juga sudah sepakat itu akan dikembalikan kepada orang tua wali murid, karena itu bukan merupakan hak kami. Cuma andai ada kesepakatan itu dengan ikhlas Bapak dan Ibu memberikanlah namanya atau apa namanya itu, karena saya tidak bisa membedakan apa bedanya infak, sedekah, entah apa namanya, saya tidak bisa membedakan. Jadi andai nanti dari sekian jumlah dana yang kita himpun kemarin, memang ada beberapa itu anak kita atau keluarga kita lah yang menurut kami juga ekonominya masih kurang makan, artinya itu kami bebaskan juga, artinya tidak dipukul rata. Nah, jadi untuk itu yang terakhir, kesepakatan dari Bapak dan Ibu, uang sisa daripada penggunaan kegiatan kita ini kami pulangkan hari ini juga, kami siap, kami pulangkan atau Bapak Ibu percayakan atau serahkan kepada kami atas nama sekolah dan guru-guru SD 017 kepada Ibu. Serahkan, jangan cuma sama saya Bapak Ibu ya, untuk kami semua. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berbuat menjadi suatu ibadah, dan berarti bakti Bapak dan Ibu juga sudah termasuk apa namanya itu, mendapat apa yang dikatakan dalam agama itu, mendapatkan pahala dari ilmu yang diajarkan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.